Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang bangun ruang sisi datar. Silakan dibuka halaman 147. Kita akan membahas soal nomor 91 sampai 105. Nomor 91. Banyak diagonal bidang pada 5 segi n adalah rumus dari diagonal bidang pada 5 segi n adalah n dikurangi 3 dikalikan dengan n dibagi dengan 2. Jadi rumus yang sama dengan ini adalah poin C. Nomor 92. Perhatikan prisma di bawah ini. Berikut ini menunjukkan diagonal ruang kecuali. Berarti kita cari yang salah ya. Sebelumnya saya jelaskan bahwa diagonal ruang adalah sebuah garis yang berada di ruang prisma tersebut. Poin A, BU. Nah, kalau kita tarik dari titik B ke U sebuah garis, nah ini berada di ruangnya. Berarti ini benar. Kemudian CT. Kalau kita tarik garis dari titik C ke T, ini juga sama ya, sebuah garis yang terbentuk di dalam ruang prismanya, berarti benar. Poin C, DQ. Kalau kita tarik garis dari titik D ke Q, nah ini juga sama ya, adalah sebuah garis yang berada di ruang, berarti diagonal ruangnya. Poin D, E ke S. Nah, kalau kita tarik garis dari E ke S, ternyata ini adalah diagonal sisinya. Berarti jawaban yang salah adalah poin D. Nomor 93. Nama bangun prisma yang memiliki 18 rusuk adalah, kalau seandainya rusuknya diketahui, tinggal kita bagi dengan 3. Rusuk dibagi 3, itu artinya 18 dibagi 3 sama dengan 6. Itu artinya bangun tersebut sama dengan prisma segi 6. Jawabannya A. Nomor 94. Banyak rusuk dan banyak titik sudut pada 5 segi 10 adalah, untuk mencari banyak rusuk segi n, kita menggunakan rumus 2n. Karena di sini segi 10, berarti 2 dikalikan 10, hasilnya adalah 20. Kemudian untuk mencari titik sudut, kita menggunakan rumus n plus 1. N-nya adalah 10 ya, berarti 10 ditambah 1, hasilnya adalah 11. Jadi jawabannya 20 dan 11, yaitu poin D. Nomor 95. Jika P menyatakan banyak sisi pada prisma segi n dan Q menyatakan banyak sisi pada 5 segi n, maka nilai perbandingan P banding Q adalah, untuk mencari banyak sisi prisma segi n menggunakan rumus n plus 2. Kemudian untuk mencari banyak sisi 5 segi n menggunakan rumus n plus 1. Ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya ya. Sehingga kalau yang ditanyakan perbandingan P dan Q itu berarti n plus 2 berbanding dengan n plus 1. Jawabannya A. Nomor 96. Berdasarkan gambar berikut, bagian yang menunjukkan garis tinggi sisi tegak adalah, nah sisi tegaknya itu ini ya, T, B, C salah satunya. Kemudian garis tinggi pada sisi tegaknya adalah T ke D. Jawabannya D. Nomor 97. Pernyataan berikut yang tidak berhubungan dengan prisma tegak segitiga. Kita sajikan gambar prisma tegak segitiga ya. Kita cek poin A, alasnya berbentuk segitiga. Benar, alasnya berbentuk segitiga. Kemudian poin B, sisi tegaknya berbentuk jajar genjang. Salah ya. Jadi sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Jadi jawaban yang salah adalah poin B. Nomor 98. Perhatikan gambar yang merupakan jaring-jaring prisma dengan alas ukuran 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Nah ini sebenarnya 3, 4, 5 ini adalah pasangan triple Pythagoras pada segitiga siku-siku. Jadi 5 ini berperan sebagai sisi terpanjang ya, atau sisi miringnya. Kita lihat jaring-jaring yang benar adalah, kalau kita lihat poin A di sini, sisi miringnya adalah 3. Berarti tidak sesuai dengan triple Pythagoras karena sisi miringnya harus 5. Kemudian poin B, di sini juga sama. 5 ternyata bukan berperan sebagai sisi miring tapi sisi datar atau sisi tegaknya. Berarti poin B juga salah. Poin A tadi salah ya. Kemudian poin C. Kalau seandainya sisi ini kita lipat ke kiri, maka 5 berperan sebagai sisi tegak atau sisi datarnya. Sehingga bukan sisi miringnya. Berarti ini salah. Sehingga tidak ada jawaban yang lain kecuali poin D. Nah ini benar ya. 5 kalau kita lipat menjadi sisi miringnya ya. Ini juga sama ya. Jadi, jawaban yang benar adalah poin D. Nomor 99 dan 100 menggunakan ilustrasi gambar berikut ini ya. Tinggi 5 TABCD adalah, nah ini kalau seandainya kita satukan menjadi 5 seperti ini kurang lebih ya. Di mana AB di sini diketahui 10 cm,
kemudian BC adalah 18 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi limasnya. Karena di sini AB 10, berarti separuhnya di sini adalah 5 ya. Sehingga kita akan mencari tingginya dengan skema Pitagoras. T pangkat 2 diperoleh dari 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. 13 pangkat 2 hasilnya 169, 5 pangkat 2, 25. Selisihnya adalah 144. T sama dengan akar dari 144, hasilnya adalah 12 cm. Jawabannya C. Nomor 100, panjang garis tinggi sisi ABT2. Maksudnya garis tinggi yang ini ya. Garis tinggi ini berperan sebagai sisi miring ya, pada segitiga berikut ini. Karena BC itu 18, berarti di sini 9. Nah, T-nya tadi ketemu 12 ya. Sehingga untuk mencari sisi miringnya, kita menggunakan rumus 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Karena di sini berperan sebagai sisi miring, maka operasi hitungnya penjumlahan ya. 12 pangkat 2 144, 9 pangkat 2 81. Hasil penjumlahnya adalah 225. T sama dengan akar dari 225, hasilnya adalah 15 cm. Jawabannya B. Nomor 101. Panjang, lebar, dan tinggi sebuah prisma tegak segi 4 memiliki perbandingan 3:2:1. Kita ilustrasikan seperti ini ya. Jika volume prisma adalah 750 cm3, maka luas permukaan prisma tersebut adalah, jadi bentuk prisma tegak segi 4 itu kurang lebih mirip seperti ini ya, anggap saja seperti balok ya, walaupun tidak sama persis tapi kurang lebih sama seperti ini bentuknya. Kita menghitung volume balok karena di sini diketahui volume prisma sama dengan 750. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 750. Panjangnya di sini kita menggunakan 3x. Kemudian lebarnya kita menggunakan 2x, kemudian tingginya menggunakan 1x. Kenapa ada x-nya? Karena 3:2:1 bukan nilai sebenarnya. Sama dengan 750. 3x dikalikan 2x dikalikan 1x, hasilnya adalah 6x pangkat 3 sama dengan 750. X pangkat 3 diperoleh dari 750 dibagi 6, hasilnya adalah 125. Itu artinya x sama dengan akar pangkat 3 dari 125, hasilnya adalah 5 cm. Maka di sini panjangnya adalah 3x. 3 kali 5, 15. Kemudian 2x, 2 kali 5 berarti 10. 1 kali 5 berarti 5. Sehingga kita bisa mencari luas permukaan prisma tersebut ya, menggunakan rumus 2 buka kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kalikan T. P kali L itu berarti 15 kalikan 10. Kemudian P kali T, 15 dikalikan 5. Kemudian L kalikan T berarti 10 kali 5 ya. Jangan lupa 2 diikutkan terus. 15 dikalikan 10 hasilnya 150. 15 dikalikan 5 hasilnya 75. 10 dikalikan 5, 50. Yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu ya. 150 ditambah 75 ditambah 50 hasilnya adalah 275. Kalau kita kalikan 2, hasilnya adalah 550 cm persegi. Jawabannya C. Nomor 102. Prisma dengan alas belah ketupat mempunyai panjang diagonal 10 cm dan 24 cm. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Jika tinggi prisma itu adalah 20 cm, maka luas permukaan prisma itu adalah, rumus luas permukaannya bisa kita cari dengan rumus 2 kali luas alasnya ditambah dengan 4 dikalikan luas sisi tegaknya. Yang pertama kita harus mencari luas alasnya terlebih dahulu dengan rumus D1 dikalikan D2 ya. D1-nya 10, D2-nya adalah 24. 24 bisa kita bagi 2, hasilnya 12 ya. Berarti 10 dikalikan 12 hasilnya adalah 120. Berarti di sini luas alasnya kita ganti 120, 2 kita ikutkan ya. Kemudian mencari 4 luas sisi tegak. Nah, ini luas sisi tegaknya ya. Kalau kita ibaratkan di sini alasnya, maka diagonalnya kan 10 dan 24. Kita bagi 2 ya. Di sini 5, di sini 5. Kemudian di sini 12, di sini 12. Kita akan mencari DC terlebih dahulu melalui skema DC pangkat 2 diperoleh dari 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 144 ditambah 25 hasilnya 169. DC sama dengan akar dari 169, hasilnya adalah 13 cm. Karena di sini tingginya adalah 20, maka untuk mencari luas sisi tegaknya itu berarti 13 dikalikan 20. Jangan lupa 4 selalu diikutkan ya. Karena semua luas sisi tegaknya sama. Jadi kita kalikan 4 saja. 2 dikalikan 120, 240.
13 dikalikan 20 hasilnya 260. Jangan lupa masih ada 4-nya ya. 240 kita tulis ulang. 4 dikalikan 260 hasilnya adalah 1040. Kalau kita jumlahkan dengan 240 hasilnya adalah 1280. Jawabannya D. Nomor 103. Prisma dengan alas segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi 8, 15, dan 17 cm. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya, di mana tingginya adalah 24. Luas permukaan prisma tersebut adalah, sebelum kita mencari luas permukaan, kita akan mencari luas alasnya terlebih dahulu ya, dengan rumus A kali T per 2. Ini adalah rumus luas segitiga ya. Alasnya di sini 8, tingginya adalah 15, kemudian kita bagi 2 ya. 8 dibagi 2 hasilnya 4, berarti 4 dikalikan 15 hasilnya adalah 60. Rumus luas permukaan sendiri adalah 2 dikalikan luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi tegaknya. Luas alasnya di sini 60, berarti 2 dikalikan 60. Luas sisi tegaknya harus kita cari satu persatu ya. Yang pertama, bagian depan rumusnya adalah 17 dikalikan 24. Kemudian bagian samping kanan 15 dikalikan 24. Kemudian yang bagian kiri adalah 8 dikalikan 24. 2 dikalikan 60 hasilnya 120. 17 dikalikan 24 hasilnya 408. 15 dikalikan 24 hasilnya 360. 8 dikalikan 24 hasilnya 192. Total hasil penjumlahan yang kita dapatkan adalah 1080 cm persegi. Jawabannya B. Nomor 104. Alas prisma berbentuk segitiga siku-siku mempunyai luas 60 cm persegi dan salah satu penyikunya adalah 8 cm. Tinggi prisma adalah 30 cm. Maka luas permukaan prisma itu adalah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya. Kita mulai dari yang diketahui, luas alasnya ya, yaitu 60. Berarti kita cari dengan rumus luas segitiga ya. A kali T per 2, di mana luas alasnya 60, kemudian alasnya 8, dan tingginya yang akan kita cari ya, sisi ini ya. 8 dibagi 2 hasilnya 4, berarti 60 sama dengan 4 dikalikan T. Itu artinya T diperoleh dari 60 dibagi 4 hasilnya 15. Berarti di sini panjangnya adalah 15 ya. Selanjutnya kita akan mencari sisi miring yang ini ya, segitiga siku-sikunya. Melalui skema SM atau sisi miring pangkat 2 diperoleh dari 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 225 ditambah 64 hasilnya 289. Mencari sisi miring adalah akar dari 289, hasilnya adalah 17 cm. Sehingga kita bisa mencari luas permukaan prisma dengan cara 2 kali luas alas, berarti 2 dikalikan 60 ya, karena luas alasnya adalah 60, ditambah jumlah luas sisi tegak. Kita cari satu persatu ya. Yang bagian depan, yaitu 17 dikalikan dengan 30, kemudian yang bagian kanan, 15 dikalikan 30, kemudian bagian kiri 8 dikalikan 30. 2 dikalikan 60 120. 17 dikalikan 30 hasilnya 510. 15 dikalikan 30 450. 8 dikalikan 30 240. Total penjumlahannya adalah 1320 cm persegi. Jawabannya A. Nomor 105. Diketahui alas sebuah prisma berbentuk trapesium sama kaki dengan panjang garis sejajarnya adalah 15 dan 27 cm serta panjang kaki trapesiumnya adalah 10 cm. Jika tinggi prismanya adalah 32, maka luas permukaan prisma tersebut adalah, rumus luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya ya. Tapi sebelum itu kita mencari tinggi alasnya terlebih dahulu ya. Karena di sini 15 berarti di sini 15. Sisanya adalah 6 dan 6 karena totalnya harus 27. Untuk mencari tinggi trapesiumnya kita menggunakan skema segitiga siku-siku ya. T pangkat 2 diperoleh dari 10 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100, 6 pangkat 2 itu 36. Hasil pengurangannya adalah 64. Itu artinya T sama dengan akar dari 64, hasilnya adalah 8 cm. Maka luas trapesiumnya adalah A tambah B dikalikan T per 2, kita peroleh A-nya ditambah B-nya berarti 15 ditambah 27, tingginya adalah 8 dibagi 2 ya. 8 dibagi 2 hasilnya 4, 15 ditambah dengan 27 hasilnya adalah 42,
jangan lupa dikalikan 4 ya. Hasilnya adalah 168. Berarti luas alasnya kita ganti 168 ya. Kemudian luas sisi tegaknya. Kemudian ditambah dengan jumlah luas sisi tegaknya. Yang bagian depan itu 27 dikalikan 32. Kemudian yang bagian belakang itu 15 dikalikan 32. Kemudian bagian samping kanan 10 dikalikan 32. Kemudian bagian kiri juga sama ya, 10 dikalikan 32. 2 kalau kita kalikan dengan 168, hasilnya 336. 27 dikalikan 32, hasilnya 864. 15 dikalikan 32, 480. 10 dikalikan 32, 320. Ini juga sama, 320. Total penjumlahannya adalah 2320 cm persegi. Jawabannya C. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan sampai nomor 105. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa share dan subscribe ya. Kita ketemu insya Allah pada pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.